قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. Telah berkata musannif yaitu Syekh Ahmad bin Muhammad ibn Athaillah As-Sakandari rahimahullah di dalam hikmahnya yang selanjutnya, ghayyib nadharal khalqi ilaik waghib an iqbalihim alaik bisyuhudi iqbalihi alaik. Ghayyib, hilangkan, lenyapkan, nadharal khalqi ilaik, pandangan makhluk kepadamu, waghib an iqbalihim alaik, dan lenyapkan dari perhatian makhluk atas dirimu, bisyuhudi iqbalihi alaik, dengan nampaknya ataupun munculnya perhatian Tuhanmu atasmu. Di sini Bapak Ibu jamaah rahimakumullah wa athabakumullah, Al-Imam Ibnu Athaillah mengingatkan kepada kita bahwa ada 3 tingkatan orang yang sudah dikatakan sampai kepada tujuannya. 1, tingkatan al-arif billah. Yang kedua, tingkatan al-fana billah. Yang ketiga, tingkatan al-mahabbah fillah. Namun sebelum kita masuk kepada pembahasan 3 tingkatan ini, maka perlu kita ketahui bahwa kenapa Al-Imam Ibnu Athaillah menekankan kepada kita untuk tidak selalu memperhatikan pandangan makhluk. Karena sejatinya kebaikan kita itu hanya dipandang oleh makhluk yang cinta kepada kita, tapi tidak akan dipandang oleh makhluk yang benci kepada kita. Artinya kalau kita ingin mencari semua makhluk memandang kebaikan kita, maka tidak akan mungkin, mustahil. Kebaikan yang kita lakukan akan terlihat oleh orang yang mencintai kita, tapi tidak terlihat oleh orang yang membenci kita. Sampai kapanpun, selama orang itu benci kepada kita, kita berbuat baik kepada diri orang itu, tetap aja salah, tetap aja dianggapnya kada baik. Tapi tidak kepada pandangan Allah. Sejelek-jelek kita kepada Allah, berlaku maksiat kita kepada Allah, Allah tetap memandang kepada kita dengan pandangan kasih sayangnya. Buktinya kita masih diberikan tempat di bumi, rezeki masih dialirkan. Yuk, mun Allah itu kada senang lawan kita, tercabut pandangan rahmatnya kepada kita, kita melakukan maksiat, diusirnya kita dari bumi ini. Haknya Allah, Allah yang punya bumi, tapi Allah tidak seperti itu. Sekejam-kejamnya hamba Allah melakukan maksiat kepadanya, Allah tidak membalas. Allah tidak menampakkan daripada kebenciannya kepada itu makhluk. Allah beri kesempatan. Sampai kapan? Sampai ruh ini sudah keluar dari tenggorokan. Apabila sudah sampai di tenggorokan itu ruh kita, maka kesempatan itu sudah habis. Coba kita lawan makhluk, cari jabian makhluk yang bisa mencintai pian tuh selama-lamanya, kada semuanya. Hari ini pian dicintai, sebaliknya kalau Allah, sebanyak apapun kesalahan kita, satu aja kebaikan kita yang dipandang oleh Allah, kesalahan kita yang banyak tadi habis dihapus oleh Allah. Makanya Al-Imam Ibnu Athaillah mengingatkan kepada kita, jangan terlalu mencari pandangan makhluk. Lapah.
Kalau bahasa orang Wahini pencitraan. Hendak melakukan apa aja niatnya supaya disenangi makhluk, itu namanya pencitraan. Kada murni kebaikannya dilakukan dengan tulus karena Allah. Hanya ingin disayang, dicintai oleh makhluk. Maka apabila tidak dicintai dan tidak disayang atau tidak gayung bersambut, tidak ada balasan sesuai dengan apa yang kita berikan kepada itu makhluk, kita kecewa. Kenapa? Ketika berbuat baik mengharap balasan dari makhluk. Pian ini musim-musimnya alhamdulillah berbagi zakat mal, berbagi infak, berbagi sedekah, berbagi kepada orang-orang yang membutuhkan, yang mustahik, ya kah, pian berikan kepada mereka. Ingat satu hal, jangan mengharap balasan makhluk. Itu aja, nyaman pian berbaginya, kada terbebani. Mun pian tumbari orang niat supaya dibalas oleh orang itu, kada dibalasnya, kecewa pian. Pian berbuat baik hari ini, alhamdulillah, inya masih ingat kebaikan pian besok atau lusa. Tapi boleh jadi tahun akan datang dia lupa sudah dengan kebaikan kita. Beda dengan Allah. Kita berbuat baik nih hari ini, sampai di akhirat Allah tidak melupakan kebaikan kita. Bukan kita mengata kita berbuat baik kepada Allah artinya kita menanam jasa kepada Allah, itu salah adab. Artinya kita melakukan ketaatan, kebaikan karena Allah. Karena pada hakikatnya Bapak Ibu, Allah tidak mengharapkan kebaikan kita. Kalau Allah mengharapkan kebaikan kita berarti Allah berhajat makhluk. Wal'iyadzubillah, salah akidah kita. In ahsantum fali anfusikum. Jikalau kamu berbuat baik, maka kebaikan itu kembali kepada dirimu, kata Allah. Aku kadang mengharap kebaikan di kamu. Yang penting kamu melakukan kebaikan karena aku cukup. Ridhonya manusia itu adalah destinasi atau pencapaian yang susah untuk dicapai. Hari ini pian buat senang itu manusia, iyalah. Pian ingin mencapai keinginan pian supaya pian dibalas kesenangan yang pian beri tadi diberikan pula kepada pian. Itu tidak akan tercapai. Pasti suatu saat ahbib habibaka haunan ma'asa wa baghid baghidaka yauman ma, kata Nabi. Cintailah yang namanya makhluk itu sekedarnya saja. Karena suatu saat bisa jadi itu makhluk yang kau cintai akan engkau benci. Atau sebaliknya, kau mengharapkan cinta makhluk yang hari ini dia mencintai kita, besok boleh jadi dia membenci kita. Lalu timbul pertanyaan, Ustadz, kita kan disuruh menuntut ridho mama abah. Mama abah kan manusia. Kita disuruh menuntut ridhonya paguruan. Paguruan juga manusia. Kita disuruh menuntut ridhonya Rasulullah. Rasulullah juga manusia. Maka tadi ujar pian bahwasanya menuntut ridho manusia suatu pencapaian yang tidak akan ada tercapainya. Jawabannya, kita menuntut ridho manusia yang namanya abah mama, yang namanya paguruan, yang namanya Rasulullah, yang namanya orang-orang yang kita itu disuruh menuntut ridhonya atas perintah siapa? Allah. Bukan kita menuntut ridhonya mama abah karena kita ingin dibalas oleh kuitan kita. Kita tuh nuntut ridho mama abah kita, belum kita menuntut ridho mama abah kita, sudah mama abah kita ridho, diberikan apapun kepada kita, apa saja yang dipunya, apa yang dimilikinya sudah diberikan kepada kita. Kebahagiaan mereka korbankan untuk kita, itu mama abah kita. Kita nuntut ridho mama abah kita untuk supaya dapat balasan dari mama abah kita. Kita yang malah kada bisa membalas kebaikan mereka. Ya. Kita nuntut ridhonya paguruan, nuntut ridhonya Rasulullah. Apakah kita sebelum menuntut ridhonya
atau sesudah kita menuntut ridhonya itu ada perubahan dengan guru kita dalam mencintai kita? Kita kadang menuntut ridhonya atau kita sudah menuntut ridhonya, Pak Guruan tetap selalu mendoakan muridnya, sama dengan kuitan kita. Lihat Rasulullah juga adalah maha guru yang selalu memperhatikan umatnya. Kuciak Rasulullah nanti di padang mahsyar mencari kita. Di saat kita hendak minta tolong lawan abah mama, kada kawa minta tolong lawan dang sanak, kada kawa. Yauma yafirul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nu yughni. Hari di mana kita kada kawa minta tolong lawan abah, lari semuanya, anak lari daripada abahnya, abahnya lari daripada anaknya, masing-masing ngurus dirinya, sibuk dengan urusan masing-masing. Ada satu manusia yang sibuk mengurusi kita, yaitu Rasulullah. Padahal waktu kita hidup jarang benar ingat lawan Rasulullah. Kalau dibandingkan Rasulullah ingat dengan kita, jauh. Rasulullah selalu ingat dengan kita. Contoh nih di 10 akhir Ramadan, Nabi kita itu hakun berlelah-lelah, hakun melaksanakan yang namanya ketaatan ibadah sepanjang malamnya di 10 akhir Ramadan, bukan untuk diri sidin, tapi untuk kita sebagai umatnya. Karena sidin sudah dijamin. Apa yang dijamin? Surga sudah dijamin, pangkat yang tinggi sudah dikasih. Fadhil ashru kana an-nabiyul karim idza dakhalat abadan la yanam. Apabila masuk 10 akhir Ramadan, itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam abadan la yanam, kada baguringan. Kita ambil contoh logika aja nah. Mun pian bisi duit 100 triliun, ada tanggung lagi. Pian bisi duit 100 triliun. Kira-kira masih begawi lah. Bahkan begawi masih lah. Buyuh begawi pian. Mun duit sudah 100 triliun ngetek aja lagi, nikmati. Iya kah? Duit sudah 100 triliun. Man, kada gampangan 100 triliun, 7 turunan tuh cukup. Iya kah? Kada 100 M triliun dolar habulang. Iya kah? Nabi kita sudah memiliki segala-galanya. Iya kah? Jakanya sin mengetek pun kada beribadah, kada Bapak. Sudah dijamin. Tapi lihat 10 akhir malam hakun bagadang sidin ibadah. Nawal i'tikafa ila yaumi 'id wa ayqaz nisa'ah alaihi salam. Beliau berniat i'tikaf itu sampai hari raya. Berarti begana di mana sidin? Di masjid. Mun kita 10 akhir Ramadan banyak di mana i'tikaf? Di mall, di pasar. Masya Allah. Wa aiqaz nisaah, beliau bangunkan pulang bini-bini sidin. Kada sementangan jadi bini Nabi lalu sakahandak, tenang aja, lakiku kan Nabi, nanti aku masuk surga, sudah ada lakiku yang nanggung. Dah, Nabi contohkan, walaupun ini bini adalah biniku, tetap aku perhatikan. Malam-malamnya jangan tersia-siakan, khususnya di malam 10 akhir Ramadan. Masya Allah. وزاد اجتهادا وهو في مزيد وشمر وأحيا الليالي العظام. Semakin akhir Ramadan semakin memuncak semangat Nabi kita di dalam ibadahnya. Kebalikannya kita semakin akhir Ramadan semakin bakandur. Jamaah. Nya Ustaz tay makin akhir tuh wajar jabakandur, tenaga sudah mulai berkurang. Iya kah? Kenapa? Sudah terkuras mulai awal.
Tenaga boleh berkurang, tapi semangat jangan. Kalau semangat semakin tinggi, walaupun tenaga berkurang, ada jajalannya. Walaupun dalam artian nih kada kawa maksimal, yang minimal pun akan dia perdapati. Karena semangat masih ada. Tapi kalau semangat kada ada, biar sehat awak, biar tenaga kuat, dah harapan. Semangatnya ada. Sudah tarawih, aduh, koler. Tak garing ya kan? Kada. Koler, ngaliban ada penyakit koler nih. Ya Allah. Fadzaka nabiyyuk wa la dzambalah katsirud du'a wal buka fil zalam. Begitulah nabimu yang kada berisi dosa, banyak berdoa menangis di keheningan malam. Napa kabar dengan kita yang banyak dosa? Sedikit nangis kita di tengah malam, sedikit doa kita di tengah malam, sedikit munajah kita di tengah malam. Kalau kita menginginkan sesuatu yang sifatnya dunia, kita kadangkala semangat berdoa kepada Allah. Tapi anehnya ada di antara kita, maaf, minta halal minta ridho, di saat dia itu dikabarkan, diinformasikan seperti cerita tentang Nabi kita yang banyak beramal beribadah di tengah malam di 10 akhir Ramadan, itu kadada di dalam hatinya meminta kepada Allah, ya Allah tolongi ulun supaya kau beramalan di 10 akhir malam. Urusan dunia, ya Allah tolong ulun begawi supaya sugih. Wah, berdoa menangis. Tapi pernahlah kita berdoa di tengah malam ataupun di kesempatan kita berdoa, ya Allah tolongi ulun mudahan nun kawa mengisi malam 10 Ramadan sebagaimana nabimu dan nabi kami ya Rasul, ya Allah bisa melakukan itu dan kami pun bisa mengikutinya. Jamaah, pernahlah kita berdoa seperti itu, minta tolong lawan Allah supaya kau beramal. Bukan hanya supaya kau begawi di dunia, tapi supaya kau beramal di akhirat, beramal untuk akhirat. Nah Bapak Ibu jamaah rahimakumullah wa athabakumullah, apalagi malam Lailatul Qadar adalah malam istimewa, door prize-nya dari Allah, kejutan, tidak dikasih tahu kapan itu Lailatul Qadar diturunkan, makanya sifatnya hadiah kejutan. Coba pian pikir-pikir lagi lah, kita sama-sama berpikir. Nah, kalau sekelas Imam Ghazali itu aja punya kaidah dalam kebiasaan datangnya Lailatul Qadar dengan melihat di hari atau di awal Ramadan. Ujar beliau, apabila 1 Ramadan itu masuk hari Kamis, malam Kamis ya Allah, maka kebiasaannya ujar Sidin Lailatul Qadar turun malam 25 Ramadan. Itu sekelas Imam Ghazali punya kaidah, apalagi sekelas Nabi kita tahu malam Lailatul Qadar itu kapan. Sidin kada munting malam itu. Bah, mun kita tahu tuh kita munting malam itu aja. Jamaah, Sidin hakun 10 malam gencar semangat syadda mi'zarahu, beliau ikat itu sarung Sidin menandakan semangat Sidin dalam ibadah. Wahyalaya wa aiqaz nisaah wa aiqaz ahlahu, beliau bangunkan keluarga beliau. Masya Allah. Nah jadi Bapak Ibu jamaah rahimakumullah wa athabakumullah, ayo ini sudah 19 Ramadan ya lah. Berapa hari lagi Ramadan? Hah? 11 kah 12 kah hendak? 11 kah 10 kah hendak? Nah, ngikut aja Ustaz ya. Karena mau ada pengumuman hari raya toh. Ini yang namanya waktu ini dijalani aja. Larut aja, terus berjalan. Kada usah dipikirkan Ustaz ya. Ya waktunya kada usah dipikirkan, tapi mengisi waktunya harus dipikirkan. Karena memikirkan waktu tetap berjalan, terus berjalan. Yang kita pikirkan kitanya bisa kada memanfaatkan waktu yang terus berjalan. Sering Nun sampaikan di dalam majelis yang mulia bahwa tidak ada kata libur menuju kuburan. Tidak ada kata libur menuju kuburan. Ya Allah, mudah-mudahan Allah nolongi kita berataan. Nah Bapak Ibu jamaah rahimakumullah wa athabakumullah, kembali kepada
pembahasan yang telah disampaikan oleh Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari. Nabi kita beramal ibadah tentunya hanya memandang kepada pandangan Allah. Dan juga tadi kita sambung, kenapa kita menuntut ridhonya manusia seperti mama abah kita, menuntut ridhonya guru kita, menuntut ridhonya Rasulullah, karena semua itu ada ridhonya Allah. Kalau kita tidak menuntutnya, maka kita tidak mendapatkan ridhonya Allah. Kita disuruh menuntut ridho mama abah kita karena di dalam ridho mama abah kita ada ridhonya Allah. Kita disuruh menuntut ridhonya perguruan kita, itu karena di dalamnya ada ridhonya Rasulullah, ada ridhonya Allah. Dan kita disuruh menuntut ridhonya Rasulullah karena di balik ridhonya Rasulullah ada ridhonya Allah. Tapi mengatakan kita menuntut ridho itu semuanya hanya karena Allah, bukan karena ingin dipandang oleh manusia. Ada orang yang sepertinya dia itu melakukan ketaatan lawan paguruan atau lawan kuitan, tapi di hatinya dia melakukan bukan karena Allah, tapi karena ingin balasan. Contoh, ada orang yang taat lawan kuitan, dia mengharap warisan. Ada kada tuh? Jamaah, ada kada? Ada. Berarti dia taat lawan kuitan bukan karena Allah, karena warisan. Kenapa pian? Bagus benar lawan kuitan, masya Allah. Tenang, kuitanku banyak warisan. Kenapa pian? Bagus lawan paguruan, beradab, berakhlak, supaya dapat pandangan paguruan, yang mana paguruan sayang ditukarkan sidin mobil, ditularkan sidin umroh, dibawa sidin kujuk-kujuk. Niatnya itu. Ya. Berarti menuntut apa yang ia lakukan bukan menuntut ridhonya Allah. Dia nuntut ridho paguruan bukan karena menuntut di balik ridhonya paguruan ada ridhonya Allah, tapi menuntut ridhonya kuitan atau paguruan karena di baliknya ada sesuatu yang ia inginkan. Ini bukan tulus untuk menuntut ridho kuitan, ridhonya paguruan atau ridhonya Rasulullah. Maka kadangkala itu santri-santri biasanya dihadapkan ujian yang mana suatu saat paguruan itu melakukan hal-hal yang di luar dugaan oleh si santri. Santri kadang menduga guru itu melakukan itu. Contoh, ini contoh lah. Guru waktu bertamu di Amerika, siapa? Sayyidil Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafidh. Beliau menyampaikan dakwahnya di Amerika, ada yang mengatakan di Britania, antara dua lupa itu ceritanya. Nah, ada orang yang tadinya beragama Nasrani diislamkan oleh Sayyidil Habib Umar, masuk Islam, senang. Kenapa senangnya? Karena selalu merasa diperhatikan. Jadi masuk Islamnya karena inya merasa diperhatikan. Padahal bagus saja tuh. Tapi setelah itu dibawa oleh Sayyidil Habib ke Darul Mustafa. Ayo ikam empat aku aja ke Darul Mustafa mondok. Orangnya betato, ulun bertamu sawat lawan orang ini. Masya Allah, wah ini sudah luar biasa, alim orangnya. Betato, wah mantan Nasrani, nakal, mabuk, zina. Maklum di Texas, di negara bukan Muslim, bebas melakukan apa saja bagi mereka. Nah, karena perhatian daripada Sayyidil Habib Umar menggugah rasa di dalam hatinya, dapat hidayah masuk Islam di tangan Sayyidil Habib Umar, lalu ikut ke Darul Mustafa. Selama di Darul Mustafa, ia merasa kada diperhatikan seperti diperhatikan di Amerika atau di Britania. Timbul di dalam hatinya semacam bom yang meledak. Dan akhirnya kada tahan disuarakannya, aku ingin balik ke Amerika, balik ke agamaku yang dulu. Ditanya oleh guru yang lain, syekh yang lain, kenapa ikam jadi berbalik ke agama ikam? Ternyata Habib Umar tidak seperti di Amerika. Di sana dia perhatikanku, di sini kada. Dia menganggap seperti itu. Akhirnya ada guru besar di Darul Mustafa menanya, nama beliau Syekh Umar bin Husin Al-Khatib. Syekh Umar bin Husin Al-Khatib. Nah, beliau memahami bahasa Inggris
dan langsung membawa si fulan yang dari Amerika ini ke kantor Sayyidil Habib Umar. Yuk mau nikah hendak jelas, kita bertemuan aja lawan Sayyidil Habib Umar. Langsung bertemuan. Ikam keluarkan unek-unek ikam langsung di hadapan Sayyidil. Dibawa ke kantor Sayyidil Habib Umar. Ditanya oleh Sayyidil Habib Umar, ada apa? Isis muskilah. Ada masalah apa di sini? Dijawab oleh Syekh Umar bin Khattab, begini. Waktu di Amerika pian memperhatikannya, tapi waktu di sini dianggapnya pian kada memperhatikannya. Senyum Habib Umar. Hei fulan, jam sekian ikam melakukan ini. Aku tahu. Ikam di tempat ini sedang begini. Jam sekian ikam begini. Jam guring kam segini. Hari ini ikam begini. Hari disambat semua waktu kegiatan si fulan ini dalam kegiatannya setiap harinya oleh Sayyidil Habib Umar. Sampai si Amerika ini bingung, ada CCTV kah di kamar? Dada. Wahai murid, guru memperhatikan, iya kah? Dengan caranya, bukan dengan cara maumu. Orang tua memperhatikan kita dengan caranya, bukan dengan cara maunya kita. Kita kadang-kala ingin diperhatikan seperti kehendak kita, tapi tidak. Mereka lebih tahu tentang kita. Orang tua kita tuh lebih tahu tentang kita. Kenapa mulai lagi halus, mulai diparut, ya kan? Tahu watak kita, tahu keadaan kita. Mana yang pas dibari, mana yang kada pas dibari. Kuitan, apalagi Allah. Ya. Apa mungkin Allah kadang memperhatikan kita? Tidak. Allah selalu memperhatikan kita. Itu cerita langsung Lun dapat waktu di sana. Nangis pian. Yang hendak berbulik masuk ke agamanya dulu tuh nangis, minta ampun lawan Habib Umar. Lalu kata Habib Umar, ya khair, sudah lanjutkan belajar ikam. Mulai di situnya tahu bahwa setiap tindak tanduk murid selalu ada saja di belakangnya perhatian gurunya. Seminimal mungkin perhatian guru kepada murid dengan doa. Begitu juga seminimal mungkin perhatian kuitan kita kepada kita adalah dengan doa. Seminimal mungkin. Yang tidak lepas di dalam doanya mendoakan anaknya dan mendoakan muridnya. Itu guru sejati, itu orang tua sejati. Ulun sering sekali mendengar di dalam doa Sayyidil Habib Umar dan ini menjadi panutan ulun dan ulun ikuti doa Sayyidin ini sebagai apa? Sebagai tali kasih yang beliau hubungkan kepada kami. Apa doa Sayyidin? Yang kada tertinggal setiap Sayyidin berdoa. Kalau Sayyidin mendoakan doa untuk kampunan pasti terbuat wa tullabina dan juga murid-murid kami, santri-santri kami. Ampuni mereka ya Rabb. Selamatkan mereka ya Rabb. Kuitan kita apalagi malam-malamnya nangis, ya Allah, untung batuah anak ulun, selamatkan hidupnya ya Allah, sugihkan ya Allah, bahagiakan ya Allah. Doa kuitan kita tiap malam. Belum lagi lahir nah mama kita musut ke parut, beruntung batuah naklah, beruntung batuah soleh solehah naklah. Belum lagi lahir sudah didoakan oleh kuitan kita. Masya Allah. Lalu kita disuruh menuntut ridhonya. Karena itu mereka melakukan sesuatu tanpa didahului kita menuntut ridhonya. Mereka sudah memberikannya. Masya Allah. Apalagi Rasulullah, apalagi Allah Jalla Jalaluh. Yang menjadikan semua kasih sayang adalah sumbernya Allah. Yang Allah jadikan perantaranya manba'ur rahmat, yaitu Nabi kita Muhammad SAW sebagai rahmatan lil alamin. Mudah-mudahan kita dapat kasih sayang Allah sampai wafat kita dalam keadaan lingkupan kasih sayang Allah hingga husnul khatimah. Amin. Allahumma amin. Nah, adapun 3 tingkatan yang ulun sebutkan tadi, sudah isyraq belum? Belum, masih sempat. Disebutkan oleh Imam Ibnu Athaillah, man 'arafa al-haqqa syahidahu fi kulli syai'. Barang siapa ma'rifat, kenal dengan Allah, maka tandanya syahidahu fi kulli syai'. Apa syahidahu fi kulli syai'?
dia melihat Allah pada setiap sesuatu. Tanda orang itu kenal dengan Allah, ma'rifat kepada Allah, yang dapat titel al-arif billah itu ketika melihat segala sesuatu dia melihat wujudnya Allah. Melihat wujudnya Allah bukan dalam bentuk dia, tidak boleh. Laisa kamitslihi syai, artinya melihat wujud Allah selalu membawa ingat kepada Allah. Ulun melihat A umpama ingat kepada Allah, si fulan melihat A dia ingat kepada Allah. Itu maksud daripada ma'rifat kepada Allah. Media alam ini sebagai media dia untuk ingat kepada Allah. Itu orang yang masuk di dalam golongan al-arif billah, al-fana billah, Bang. Disebutkan di sini waman fana bihi ghaba an kulli syai. Barang siapa fana dengan Allah, bihi dengan Allah, ghaba an kulli syai, maka lenyap segala sesuatu. Tidak lagi, hilang media itu hilang, alam ini hilang. Kalau yang pertama tadi masih ada media yang menghantarkannya bisa ingat kepada Allah. Tapi kalau orang fana ini alam lenyap, tidak ada lagi. Andai saja kada ada media alam ini, dia sudah ingat, dia sudah kenal, dia sudah ma'rifat kepada Allah. Ini orang fana. Dan yang ketiga, waman ahabbahu lam yu'thir alaihi syai'a. Dan orang yang cinta kepada Allah, tenggelam di dalam lautan cinta kepada Allah, lam yu'thir alaihi syai'a, tidak ada pengaruh apapun segala sesuatu kecuali Allah. Dada berpengaruh, dada yang membekas di dalam dirinya, hatinya, jiwanya dengan sesuatu, kecuali yang membekas semuanya adalah Allah. Dia memandang atau tidak memandang, mendengar atau tidak mendengar, berkata atau tidak berkata, melangkah ataupun tidak melangkah, semuanya yu'thir, membekas, berpengaruh di dalam jiwanya. Itu adalah geraknya Allah, karena dia sudah tenggelam di dalam lautan cintanya kepada Allah. Orang yang sudah cinta, Bapak Ibu, maka dia akan melenyapkan segala cinta-cinta yang lain. Kalau pian sudah cinta mati lawan seseorang, walaupun ada yang bungas daripada yang pian punya, kada tertarik, kada beliur. Kalau sudah cinta mati, masih beliur tuh kada cinta namanya. Jamaah. Kada beliur. Masya Allah. Sudah cinta mati, kada berpengaruh apapun selain daripada orang yang dicintainya, kada berpengaruh bagi dirinya. Insyaallah. Kalau tenggelam di dalam lautan cinta, dia tidak pedulikan siapapun yang bukan dia cintai, tidak peduli. Kayak apapun ucapan orang lain tentang hal ehwal yang dicintainya, dia tidak peduli. Bapak kamu sayang lawan si Allah tuh orangnya kayak ini. Dalam hatinya, emang urusan lo, emang apa untungnya ikam ngurusi, ampun kok aku sudah cinta, biar ikam katakan kayak apa aja, tetap bagiku dia yang terbaik buatku. Ini udah cinta. Masya Allah. Lalu pertanyaannya, di antara 3 makom tadi yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Athaillah, mana makom yang paling tinggi? Apakah makom al-arif billah, makom fana billah, atau makom mahabbah billah? Mana yang paling tinggi? Ulama ada berbeda pendapat. Kalau menurut Ibnu Athaillah, makom yang paling tinggi adalah mahabbah, cinta. Karena orang cinta pasti tenggelam, fana. Dan orang cinta pasti kenal dengan yang dicintainya. Itu kata Imam Ibnu Athaillah. Orang cinta pasti tenggelam dengan orang yang dicintainya. Orang yang cinta pasti kenal dengan orang yang dicintainya. Fana itu tenggelam,
kenal itu ma'rifat. Ini pendapat Imam Ibnu Athaillah. Nah, jadi Bapak Ibu jamaah rahimakumullah wa athabakumullah, kayak apa kita bisa mendapatkan makam cinta? Cinta yang benar-benar cinta yang selamat adalah kita berjalan di jalan yang telah diarahkan oleh orang yang kita wajib mencintainya. Jalani saja, maka nanti akan sampai pada titiknya di mana cinta itu akan tumbuh bersemi. Sebagaimana ada orang nikah tanpa melalui proses percintaan, dia dijodohkan, ya kan? Dia dijodohkan, kawin, jalani saja nakai. Nanti kamu akan menemukan titik cinta kebersamaan dengan orang yang sebelumnya tidak kamu cintai. Jadi salah besar kalau dia mengatakan pernikahan tanpa diawali dengan percintaan maka rusak. Salah. Berapa banyak orang tua kita dulu nikah itu tanpa melewati percintaan, cintanya datang setelah pernikahan. Bujurkah adakah? Lainkah kanakan wah ini? Jamaah. Masya Allah. Mudah-mudahan Allah berikan taufik kepada kita barataan untuk menjalani perjalanan cinta ini, untuk bisa tenggelam di dalam lautan cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah, hingga kita bisa merasakan nikmatnya ibadah, manisnya ibadah. 10 akhir Ramadan adalah kesempatan emas bagi kita untuk meraih daripada malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Bagi orang yang beramal soleh pas malam Lailatul Qadar, maka amal solehnya terlebih baik daripada 1000 bulan. Bukan itu saja Bapak Ibu, orang yang mendapatkan malam Lailatul Qadar ada 2 tingkatan. 1 tingkatan dia dimudahkan oleh Allah ibadah di malam itu, ringan hatinya beribadah. Itu tanda ciri orang itu ingin diperdapatkan oleh Allah dengan Lailatul Qadar. Yang kedua adalah orang yang dibukakan hijab, wa yang kashiful ajaib minal malakut. Di dalam kitab Busyra Karim disebutkan ada golongan yang mana diberikan oleh Allah malam Lailatul Qadar kepadanya dengan dibukakan hijab, melihat keajaiban-keajaiban. Tapi ujiannya berat di makom ini. Apa beratnya? Muntung nih bisa tak kisahkan, ya kah? Muntung gatal hendak berkisah. Itu ujiannya berat. Kalau sampai di makom ini, di antara pian umpama di malam Lailatul Qadar melihat, ingat akan ujiannya cuma itu, diam, selamat pian. Tapi mun dikisahkan, ruah hilang, selesai. Masya Allah. Dan di malam Lailatul Qadar Bapak Ibu, itu disebutkan juga di dalam kitab Busyra Karim, la yan'aqidu fiha nutfatu kafir. Allah tidak menjadikan sperma yang cikal bakal menjadi kafir di malam Lailatul Qadar. Andai saja ada orang berhubungan badan di malam itu dan spermanya itu cikal bakal menjadi benih, menjadi anak, yang mana anak itu akan menjadi orang kafir apabila masuk ke dalam rahim babinian di malam Lailatul Qadar, kada dijadikan oleh Allah sebagai orang kafir. Mungkin itu Ustaz mau anak aja malam itu aja. Ya Allah. Yang melakukan hubungan badan masuk spermanya kepada rahim bininya, maka spermanya itu dijadikan anak sebagai anak yang istimewa. Wali min auliyaillah. Masya Allah. Jadi selain ibadah yang itu, ibadah itu juga itu dalam kitab Busyra Karim. Dan juga di malam Lailatul Qadar, mun pian hendak membuktikan silahkan datang ke pesisir pantai. Ini disebutkan juga di dalam kitab Nihayatul Muhtaj kalau tidak salah. Itu air laut yang tadinya asin, apabila malam Lailatul Qadar itu terjadi, itu air laut yang asin jadi tawar. Semua air laut. Itu keistimewaan malam Lailatul Qadar. Dan malam Lailatul Qadar semua binatang meneng diam, jangkrik berdiam, kodok berdiam. Tapi mun ada manusia dangdutan, mah ini bungul pada jangkrik. Tenang semua binatang. Kenapa? Menghormati malam Lailatul Qadar. Dan di malam Lailatul Qadar disebutkan lagi Lailatun samhatun talaqatun. Ujar Nabi, malam Lailatul Qadar itu malam yang cahayanya
seredup, bukan cahaya seperti bulan purnama. La haratan wala baridatan, tidak panas dan tidak dingin tandanya. Habis itu lagi di malam Lailatul Qadar, bagi orang yang berdoa apa saja doanya pasti dikabulkan dan tidak ada jeda antara permintaannya dengan kemakbulan dari Allah, langsung diberikan. Yuk, apakah kita rela menyia-nyiakan malam yang istimewa ini hanya karena untuk guring yang tiap malam sudah kita guring? Ayo kita sisihkan. Munnya kada kawai juga bangun tengah malam, ya paling kada jangan ditinggal sholat isya berjamaah dan sholat subuh berjamaah. Dalam riwayat sholat isya berjamaah dibarengi tarawih dan witir berjamaah dan subuh berjamaah. Itu paling minimal menjaga malam Lailatul Qadar, itu paling minimal, jangan ditinggal. Mudah-mudahan kita dapat mendapatinya, mudah-mudahan amin. Allahumma amin. Minta maaf, minta halal, minta ridha.